Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang terus mendapat hidayah dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada bab ma'rifatullah wal iman bihi, tentang mengenal Allah dan juga beriman kepadanya. Dan pembahasan kita saat ini pada bab rahmat, yaitu Allah memiliki 100 bagian rahmat. Langsung saja kita bacakan dalilnya. Walahuma anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari nomor 6000 dan juga Al-Imam Muslim nomor 2752. Dan hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu dari keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya 100 bagian. Fa amsaka 'indahu 99, dan Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan satu rahmatnya ke bumi. Famin dzalikal juz'i, dan bagian yang satu ini atau dari bagian yang satu ini tatarahamul khalaiq, makhluk-makhluk ciptaan Allah lah saling kasih atau saling menyayangi satu sama lain. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha. Kemudian Rasulullah mencontohkan sehingga hewan melata mengangkat hafiraha, kakinya, dari anaknya, khasyata an tusibahu, karena dia takut kakinya itu menyepak anaknya, seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang singkat ini tadi kita telah mendengarkan terjemahannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya 100 bagian. Dan Allah Subhanahu wa taala simpan nanti di hari kiamat 99 rahmatnya. Jadi yang Allah turunkan semenjak Allah menciptakan makhluk sampai nanti hari kiamat, hanya satu rahmat yang Allah berikan, baik kepada manusia, kepada jin, kepada hewan. Satu rahmat saja Allah berikan. Ini menunjukkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Bahkan Allah lebih luas nanti rahmatnya di hari kiamat, karena masih Allah simpan 99 rahmatnya. Kemudian kita lihat satu rahmat atau satu bagian yang Allah berikan kepada kita manusia, jin dan juga hewan ini sudah sangat besar rahmat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, atau induk hewan kepada anaknya, atau seorang ayah kepada saudara-saudaranya, seperti itu. Atau seorang ibu kepada bayi-bayinya, seperti itu. Kita lihat rasa kasih sayang yang sangat banyak. Tapi perlu kita garis bawahi,
Ini hanya satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita, terutama orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, keburukan, kesyirikan, kezaliman, untuk tidak takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah sangat besar, sangat banyak dan sangat luas. Mau apa saja dosa yang Anda lakukan, jangan ragu dan jangan putus asa untuk kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bertaubat di waktu-waktu diterimanya taubat. Jadi rahmat Allah sangatlah luas. Jadi jangan ragu. Kemudian kita lihat di sini, satu rahmat itu Allah turunkan kepada jin, manusia, hewan. Dan dari satu rahmat itulah kita lihat para makhluk Allah Subhanahu wa taala saling menyayangi satu sama lain. Jadi ketika seorang bapa menyayangi anaknya, atau ketika seorang saudara menyayangi saudaranya, itu termasuk dari bagian rahmat yang Allah turunkan kepada kita dari satu bagian itu. Dan juga perlu kita garis bawahi di sini, rahmat atau rasa kasih sayang pada setiap manusia atau jin atau hewan itu bertingkat-tingkat. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka rasa kasih sayangnya, rasa rahmatnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Tapi semakin lemah iman seseorang, maka rasa kasih sayangnya juga akan semakin lemah. Dan ini juga diperkuat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi. Apa maknanya? Jika Anda ingin mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kasihanilah atau sayangilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala kita manusia. Kita harus memunculkan rasa kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita muslim ataupun non-muslim. Dan di antara hikmah atau buah dari keimanan itu apa? Merasa meningkatnya kasih sayang kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita bertakwa, semakin kuat imannya, maka kita semakin sedih melihat orang-orang yang melakukan dosa maksiat, sehingga kita mendakwahi mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar. Semakin kuat keimanan kita, ilmu kita, ilmu agama kita, maka semakin dekat kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka, bukan malah kita jauhi. Karena banyak orang salah kafrah. Ketika dia merasa imannya kuat, solatnya bagus, jadi dia melihat makhluk Allah, manusia lain, semuanya itu hina di hadapan dia. Seolah-olah semua selain dia itu dimasukkan ke dalam neraka. Tidak seperti itu. Jadi semakin rasa rahmat kita atau takwa kita semakin kuat, rahmatnya juga atau kasih sayang kita kepada makhluk juga akan semakin kuat. Semakin kuat iman kita, maka kita akan sedih melihat saudara-saudara kita yang tidak mau solat, maka kita ajak mereka solat. Maka kita akan merasa gelisah kalau istri kita tidak solat, anak kita tidak solat, tetangga kita tidak solat, tetangga kita berbuat keburukan, berjudi dan sebagainya, kita sedih. Maka kita ajak mereka, karena rasa kasih sayang kita agar kita semua sama-sama
dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, maka lihat diri kita masing-masing. Jika kita melihat diri kita ini kenal dengan Allah, lihat apakah rasa kasih sayang kita terhadap makhluknya juga semakin meningkat. Kalau tidak, perlu kita introspeksi diri. Apakah keimanan kita itu memang sudah benar atau betul? Maka kita koreksi. Jadi orang-orang yang memberikan kegelisahan terhadap tetangganya, ini bukanlah sifat seorang muslim. Karena seorang muslim itu sejatinya memberikan rasa kasih sayang, rahmat dan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah salah satu hikmah kita mempelajari akidah. Sehingga akidah inilah yang membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang. Dan juga mengubah akhlak kita, perilaku kita sehari-hari. Tidak ada gunanya kita banyak belajar ilmu agama kalau rasa kasih sayang kita ini kepada makhluk tidak meningkat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin mendapat rasa kasih sayang dari Allah, maka sayangilah makhluknya, terutama manusia, baik yang seagama dengan kita ataupun tidak. Dan bukti rasa kasih sayang itu kita ajak mereka kepada yang benar. Kalau saudara kita itu muslim, kita ajak mereka sholat. Kalau yang non muslim, kita usahakan mereka tenang berada di sekeliling kita tanpa ada rasa ketakutan dan sebagainya. Sehingga dengan adab kita ini, perilaku kita ini, mereka mau berubah dan tidak menutupi kemungkinan mereka ikut kita masuk agama Islam. Baiklah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sampaikan tatarahamul khalaiq hatta tarfa'ud dabbah, ya. Dari rahmat satu bagian yang Allah turunkan ke muka bumi ini, itulah yang kita dapatkan semua rasa kasih sayang itu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kasih sayang manusia atau jin atau hewan itu bertingkat-tingkat. Maka kita lihat ada seorang ibu betul-betul penyayang terhadap anaknya. Ada juga seorang ibu sama sekali tidak sayang sama anaknya. Sebentar-sebentar dipukul, sebentar-sebentar ditendang seperti itu. Ada juga seorang ibu antara penyayang dan tidak. Hari ini dia sayang, besok dia marahi dan sebagainya. Bahkan dia tendang dan sebagainya. Begitu juga dengan hewan. Ada hewan yang rasa kasih sayangnya lebih tinggi dibanding hewan yang lain. Ada juga yang memang betul-betul buas terhadap yang lain, terhadap anaknya tidak buas seperti itu. Seperti singa umpamanya, terhadap jenis hewan yang lain dia buas, tapi terhadap keluarganya dia sayang seperti itu. Seperti itu juga dengan jin. Mereka juga punya kasih sayang seperti itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi bertingkat-tingkat. Jadi jika Anda ingin mendapatkan rasa kasih sayang yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkan jugalah rasa kasih sayang Anda terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengatakan, kenapa saya selalu yang ditimpa musibah atau bencana dan sebagainya? Dia tidak tahu, bisa saja Allah ingin menguji dia, atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalas dia
karena dia telah menzolimi makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, dan ini juga banyak terbukti, semakin seseorang menyayangi makhluk Allah, maka Allah akan semakin menyayangi dia. Contoh saja, ketika seorang rasa kasih sayangnya meningkat, dia bersedekah kepada orang lain, maka hartanya akan semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ma naqasa mal min sadaqah. Harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang, bahkan yunammillahu azza wa jalla, bahkan Allah kembangkan, Allah perbanyak seperti itu. Jadi semakin besar rahmat kita, rasa kasih sayang kita terhadap makhluk Allah, maka semakin besar jugalah rahmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah memberikan kita percontohan, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha. Sampai-sampai hewan yang melata yang memiliki kaki, dia akan mengangkat kakinya itu jika di dekat kakinya itu ada anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya hewan itu juga memiliki rasa kasih sayang. Kenapa diangkat? Karena dia takut kakinya itu menendang atau menyepak atau memijak anaknya, sehingga anaknya terasa sakit dan sebagainya. Rasulullah memberikan kita contoh ini. Kenapa hanya hewan yang punya kaki saja? Karena memang yang sering kita lihat atau yang lebih mudah mencontohkannya adalah hewan yang memiliki kaki. Tapi perlu kita ketahui, hewan yang tidak punya kaki juga memiliki rasa kasih sayang. Dan Rasulullah SAW memberikan kita contoh di sini adalah hewan, binatang yang tidak punya akal. Tentunya manusia yang punya akal pikiran harus lebih memiliki rasa kasih sayang. Kalau anak Anda punya salah sedikit atau salahnya kita anggaplah kecil, jangan pula diperbesar. Atau Anda seorang guru, kesalahan murid Anda adalah kesalahan yang kecil yang mungkin bisa ditutupi, maka silahkan tutupi. Tidak perlu Anda besar-besarkan atau bahkan Anda kembangkan sehingga anak tersebut wal'iyadu billah bahkan dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu. Kecuali memang salahnya itu sudah salah yang bisa menular kepada yang lain. Tapi kalau salahnya masih salah yang ringan, salah kecil dan masih bisa kita tutupi, ya silahkan ditutupi. Seperti itu. Begitu juga dengan seorang mungkin bos, kalau kesalahan bawahan Anda kecil, ya silahkan Anda tutupi atau bisa Anda nasihati atau Anda perbaiki. Tidak perlu sedikit-sedikit ancamanlah dan sebagainya. Walaupun memang dibolehkan bagi seorang ketua untuk memberikan surat peringatan seperti itu. Tapi kalau seorang muslim rasa rahmat atau rasa kasih sayang itu harus dijadikan sebagai landasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena semakin kita menampakkan rasa kasih sayang kita atau rahmat kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain, hewan. Terutama hewan-hewan yang jinak, kucing dan sebagainya. Tidak perlu kita kurung, kita kunci, tidak kita berikan makan dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan kepada kita keadaan seseorang yang mengurung kucing dan dia tidak berikan makan, maka Rasulullah memvonis dia masuk neraka. Dan kemudian beda halnya lagi hewan yang haram, anjing yang sudah kehausan, kemudian seseorang juga mengalami kehausan seperti itu, dia turun, dia ambil air, minum, kemudian dia ketika naik dari sumur tersebut, dia lihat anjing kehausan, saking hausnya dia mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya karena saking hausnya, maka dia mengatakan di dalam hatinya, sungguh anjing ini
sangat merasakan dahaga dan haus seperti yang saya rasakan, maka dia turun dan dia ambil air dengan sepatunya dan dia kasih minum anjing tadi, maka dia diponis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Di sini dua perbandingan, hewan yang diharamkan saja kita berbuat baik sama dia, Allah berikan surga seperti itu. Apalagi kita berbuat baik sama manusia yang punya akal dan sebagainya. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita mau berubah? Kita banyak mempelajari akidah tauhid, tapi perilaku kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita tidak berubah. Tidak ada gunanya wa ikhwan. Jadi tauhid itu memperbaiki perbuatan kita, adab kita, akhlak kita, dan seluruh tingkah laku kita. Makanya kita tidak heran ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat akidah ini 13 tahun di kota Mekkah. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di sanalah Allah turunkan ayat-ayat tentang hukum-hukum dan juga syariat-syariat. Mayoritasnya turun di Madinah. Karena fokusnya Nabi memperbaiki akidah dan juga keyakinan para sahabat, dan dari akidah itulah dan keyakinan itulah muncul pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang kedua, wali muslimin ma'nahu min hadis Salman wa fihi. Di sini ada tambahan dari muallif, dari Imam Muslim, dari Sahih Muslim ya. Dan maknanya hampir sama seperti yang kita sampaikan tadi dari hadis Salman Al-Farisi. Wa fihi kullu rahmatin tibaqu ma baina as-sama'i ila al-ard. Tadi kita membahas Allah memiliki 100 rahmat. Kemudian dalam hadis Salman ini ada penjelasan tambahan bahwasanya setiap rahmat itu tingkatannya seperti antara langit dan juga bumi. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas bagaimana besarnya bumi ini dibandingkan dengan langit pertama, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang, seperti seseorang melemparkan kerikil kecil di padang pasir. Dan kerikil kecil itulah bumi dan hamparan padang pasir itulah langit pertama. Sungguh besar langit pertama ini. Begitu juga selanjutnya, jika kita bandingkan bumi dan langit pertama dengan langit kedua, seolah-olah bumi dan langit pertama itu kerikil tadi dan padang pasir itu langit kedua. Ini menunjukkan besarnya bumi dan juga langit ini. Begitu juga selanjutnya, langit ketiga juga seperti itu, keempat juga seperti itu, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian nanti ada kursi ars Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat besar. Jadi rahmat yang Allah turunkan itu satu bagian saja tingkatannya antara langit dan bumi. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi rahmah. Maka nanti ketika hari kiamat Allah akan sempurnakan rahmatnya ini. Dia berikan semuanya 100% kepada makhluknya. Kepada kita manusia, kepada jin, dan juga kepada hewan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di akhirat, di hari kiamat, sungguh banyak sekali orang yang heran. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan hal-hal, mungkin dia berteman dengan orang soleh atau anaknya penghafal Quran dan sebagainya.
dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari api neraka, atau Allah ringankan azab mereka di hari kiamat di api neraka. Jadi kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak berdoa, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmatilah aku. Atau kita mendoakan ini juga untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli warhamni. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira umpamanya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, atau kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihaniku ketika kecil. Kita perbanyak doa agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang kita harapkan wahai kaum muslimin. Terutama disebutkan para ulama ya dalam kitab-kitab mereka, dan nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan rahmatnya ini di hari kiamat 100%. Oleh karena itu, kita perbanyak berdoa agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menguatkan, terutama kita dalam kondisi sakit atau di akhir-akhir hayat kita, kita harus banyak meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dirahmati dan diberi kasih sayang di penghujung hidup kita. Dan para ulama menambahkan bahwasanya kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan prasangka baik itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, terutama di akhir hayat kita. Ketika kita sakit umpamanya, atau seseorang disakit masa tuanya, dia berdoa agar diberikan rahmat dan juga husnudzon, prasangka baik, Allah Subhanahu wa taala akan merahmatiku. Jangan suudzon. Ada banyak orang suudzon, dosaku banyak, saya menzolimi ini, saya memukul si ini, saya menghina si ini, saya memakan harta si ini, saya mencuri harta si ini, saya korupsi dan begini begitu. Ini bukan lagi saatnya untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni kita, tidak. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang memiliki rahmat sangat banyak. Sehingga ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak suudzon, tidak takut untuk datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut menganggap dosa kita tidak akan diampuni. Allah ampuni sebesar manapun dosa kalian. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ananas sama, dipermisalkan ananas sama, sebesar langit atau setinggi langit dosanya. Kemudian dia datang dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Apalagi dosa-dosa kecil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akan ambil beberapa faedah atau pelajaran dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, dari hadis atau pembahasan kita ini
kita bisa mengambil pelajaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, penyayang. Ini tidak boleh kita tafsir-tafsirkan dan tidak boleh kita takwil-takwilkan. Rahmatnya seperti rasa kasih sayang, tapi rasa kasih sayang Allah lebih luas dibanding rasa kasih sayang hambanya. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. 100 kasih sayang. Dan kasih sayang yang kita dapatkan sekarang dari Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Dan juga semenjak Allah menciptakan jin sampai hari kiamat. Dan juga semenjak Allah menciptakan hewan sampai nanti hari kiamat semua diwafatkan. Rasa kasih sayang yang mereka miliki itu hanya satu bagian yang Allah berikan. Nanti sisanya 99 lagi Allah sempurnakan di hari kiamat. Jadi banyaklah berdoa ya ikhwan, agar kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan juga keluarga kita, tetangga kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang ketiga, makhluk itu memiliki tingkatan-tingkatan rasa kasih sayang. Maka semakin tinggi kita menyayangi makhluk, maka rasa kasih sayang yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin tinggi. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tawarkanlah kasih sayang Anda kepada siapa saja di sekeliling Anda. Tetangga Anda, anak Anda, saudara Anda, keluarga Anda, sanak saudara semuanya. Karena banyak orang, saudaranya pun tidak ada rasa kasih sayang. Apalagi kepada yang lain. Atau terbalik, sama teman-temannya rasa kasih sayangnya luar biasa. Tapi sama istri, sama anaknya sangat pelit. Nah, ini bermasalah. Seharusnya dia sama istri, sama anaknya yang loyal. Royal dia sama anaknya. Bukan sama temannya. Walaupun memang yang lebih bagus sama istri, sama anak, sama teman. Nah, seperti itu. Kemudian, pelajaran yang selanjutnya, tingkatan kasih sayang satu bagian yang Allah miliki adalah seperti tingkatan antara langit dan juga bumi, ya, antara langit dan bumi. Ini menunjukkan rahmat Allah itu sangat luas, sangat besar. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti akan Allah sempurnakan di hari kiamat menjadi 100%. Jadi yang 99 sisanya itu Allah akan berikan nanti kepada makhluk-makhluknya di akhirat. Maka makhluk Allah Subhanahu wa taala terutama nanti manusia banyak sekali yang merasa heran. Seperti seorang ayah, ya, heran kenapa dia memiliki pahala yang sangat banyak sebesar gunung. Itu karena doa anaknya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat saya wahai kaum muslimin, didiklah anak-anak Anda atau murid-murid Anda agar senantiasa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda orang-orang yang termasuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan saya, pemirsa Salam TV dan juga yang mendengarkan ceramah ini menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Allah,
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatilah kami dan juga rahmatilah orang-orang yang lemah di keluarga kami, atau tetangga-tetangga kami, atau saudara-saudara kami, atau kaum muslimin yang ditindas, ya Allah ya Rabbal Alamin. Berilah mereka rahmat-Mu yang sangat luas. Sungguh sangat mudah bagimu memberikan kebaikan dan juga rahmat kepada hamba-hamba-Mu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan tentunya saya berharap kita akan semakin kenal Tuhan kita, Rabb kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang luas, sehingga dengan ini keimanan kita, ketakwaan kita semakin kuat dan juga kita semakin dekat dan juga semakin ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa'tabiruhu ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.